Silakan Kak Nelvi. Shalom saudara yang terkasih. Sebelum kita memulaikan Bible study kita pada malam hari ini, kita sama-sama mendengarkan lagu ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau boleh pada malam hari ini, Tuhan masih mengizinkan kami bergabung bersama-sama di Via Zoom pada malam hari ini untuk terus mendalami apa yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kami, untuk terus mendalami firman-Mu Tuhan Yesus yang baik, ajari kami, bahkan juga Tuhan berikan kami hati seorang murid dan telinga seorang murid agar kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami lewat firman-Mu pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan Yesus yang baik. Biarlah juga apapun yang hamba-Mu sampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, tidak meleset dari apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu terbatas, kami yakin dan percaya Tuhan kami saja yang takkan pernah terbatas dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Oke, pada malam hari ini ada pun tema yang telah diberikan kepada saya. Mari kita sama-sama membukanya di dalam 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai yang kelima. 1 Korintus pasal 4, ayat yang pertama sampai yang kelima. Nanti kita sama-sama membacakannya
Nanti saya baca di ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayatnya yang kedua sampai yang seterusnya. Berganti-gantian untuk membacanya ya. Kita akan membacanya dengan judul perikop Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Amin. Ini nama Tuhan, terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah merespon dan telah membacakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya memberikan tema pada malam hari ini yaitu menjadi pelayan Kristus yang setia. Jadi 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5 ini kita membahas tentang bagaimana menjadi pelayan Kristus yang setia. Nah, perlu kita tahu terlebih dahulu saudaraku yang terkasih apa yang dibahas di dalam 1 Korintus 4 sampai 5 ini. Jadi pada malam hari ini sebelum kita masuk ke ayatnya, sebelum saya menjelaskan satu persatu yang mau saya sampaikan, poin-poin yang mau sampaikan pada malam hari ini, kita perlu tahu dan perlu memahami bahwa jemaat yang terjadi di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai yang kelima ini, yang dimana jemaat pada saat itu sebenarnya bertumbuh, mereka sedang bertumbuh. Nah, kita lihat di jemaat di Korintus pada saat itu kan sedang mengalami perpecahan internal yang begitu parah. Tadi kita sudah membacakannya di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga, yang dimana pada saat itu mereka memiliki banyak masalah. Yang salah satunya yang terbesar mereka adalah perpecahan. Nah, mereka membagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok pemimpin rohani yang mereka ikuti. Ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, bahkan Kefas dan Kristus. Jadi mereka terjebak dalam budaya, karena budaya pada saat itu kan budaya Yunani yang menganggung-anggungkan hikmat manusia dan menilai bahwa pengkhotbah itu atau pembicara itu orang yang populer, ya gitu. Jadi mereka mulai menilai bahwa siapa yang paling pintar, siapa yang paling hebat bicara, bahkan siapa yang paling menarik, itu yang mereka lihat. Jadi karena itu pasal 4 ini muncul, Rasul Paulus meluruskan pandangan mereka dengan mengajarkan mereka bagaimana seharusnya mereka memandang para rasul dan pelayan-pelayan Tuhan itu. Jadi ayat utama di pasal 4 ini yaitu tentang kesetiaan, bukan tentang popularitas, bukan tentang kehebatan mereka, melainkan kesetiaan mereka. Nah, begitu. Adapun poin-poin yang mau saya sampaikan pada malam hari ini, yang pertama yaitu identitas sebagai seorang pelayan Kristus. Kita lihat tadi di ayat yang pertama sampai yang kedua, bahkan nanti yang keduanya sikap terhadap penilaian manusia dan diri sendiri di ayatnya yang ketiga sampai yang keempat, dan yang terakhir yaitu prinsip penilaian sejati dan waktunya di ayatnya yang kelima. Nah, ini kita bisa melihat bahwa identitas seorang pelayan Kristus itu ada di dalam pasal 1 sampai yang kedua, yang dimana di bagian ini menjelaskan siapa pelayan Tuhan dan apa yang Tuhan tuntut dari seorang penginjil, dari seorang hamba Tuhan. Nah, begitu, dari seorang pelayan Tuhan. Kalau di ayat yang ke-1 tadi berkata bahwa pelayan Tuhan adalah hamba Kristus dan pengurus rahasia. Jadi ada 2 poin yang mau saya bagikan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu tentang hamba Kristus, dan yang kedua adalah sebagai pengurus Allah, begitu kan? Nah, kalau kita lihat bahwa dari bahasa Yunani-nya hamba Kristus di sini adalah hyperetes, yang artinya hamba berarti tunduk, bahkan taat dan melayani, bahkan hidupnya dimiliki oleh Kristus, bukan mencari keinginan sendiri, tetapi kehendak Tuhan. Di sini kehendaknya berarti huruf besar saya bikin kehendaknya, yaitu berbicara tentang kehendak Tuhan. Nah, hamba Kristus, kalau kita lihat secara sederhananya, kata ini menggambarkan bagaimana
hamba-hamba Kristus itu, menggambarkan seorang pendayung di kapal di bagian paling terbawah. Nah, bayangkan saudara kalau di zaman dulu, ini juga saya baru tahu kalau di zaman dulu itu orang yang mendayung itu tidak pernah terlihat oleh banyak orang. Karena kenapa? Mereka bekerja di bawah, bahkan paling terbawah, bukan di atas apa yang dilihat orang. Mereka juga tidak menentukan arah kapal itu sendiri. Mereka hanya mengikuti perintah dari pemimpin kapal. Nah, seperti itu. Nah, demikian Rasul Paulus memakai gambaran ini untuk menjelaskan kepada mereka bahwa pelayan Kristus yang artinya adalah seorang pelayan Tuhan, bukan orang yang mencari kemuliaan diri mereka, tetapi orang yang taat kepada Kristus sebagai nakoda hidupnya. Jadi di sini bukan supaya nama kita dikenal, tetapi bagaimana supaya kehendak Kristus itu dikerjakan. Nah, begitu. Kadang orang melayani supaya ia dipuji, bahkan dianggap hebat atau terkenal. Tetapi lewat kata Hipretes pada malam hari ini, Paulus mengingatkan kita bahwa kita ini hanya sebagai pendayung yang hanya menggerakkan pelayanan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, di bagian keduanya yaitu berbicara tentang pengurus rahasia Allah. Nah, kalau kita lihat bahasa aslinya, yaitu oikonomos, yang artinya pengurus atau pengelola rumah. Jadi, saudaraku yang terkasih, pelayan Tuhan itu dipercayakan untuk menjaga rahasia Allah, yaitu Injil keselamatan. Nah, yang artinya pelayan Tuhan bukan pemilik pelayanan, tetapi pelayanan itu milik Tuhan. Kita hanya dipercaya untuk menjaga dan menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Nah, kalau kita lihat di ayat kedua, Tuhan menuntut kesetiaan. Di sini, saudara, Rasul Paulus berkata bahwa akhirnya yang dituntut dari seorang pelayan adalah kesetiaannya. Nah, yang perlu kita lihat bagaimana kata kesetiaan di sini, pistos, yang artinya dapat dipercaya, bahkan konsisten, bahkan teguh, dan juga bertanggung jawab. Nah, saudaraku yang terkasih, kita lihat di sini ada menariknya. Tuhan tidak mencari orang yang terkenal. Tuhan tidak berkata bahwa yang terutama dicari adalah yang paling populer, bukan juga yang paling pintar atau paling dipuji oleh manusia, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang setia, orang-orang yang mau memberikan diri untuk melayani Tuhan. Jadi kalau kita hubungkan dengan jemaat Korintus pada saat itu, ia menegur jemaat Korintus. Kan mereka ini sibuk nih membandingkan pelayan-pelayan Tuhan. Siapa yang paling hebat, siapa yang paling rohani, bahkan siapa yang paling kuat lah seperti itu ya. Tetapi Paulus berkata bahwa kami ini hanyalah hamba dan pengurus. Jadi fokus pelayanan bukan meninggikan manusia, tetapi hanya untuk memuliakan Kristus. Jadi ada kalimat transisi di sini, saudara, yaitu setelah Paulus menjelaskan identitas pelayan Tuhan, berikutnya Paulus berbicara tentang bagaimana sikap pelayan Tuhan terhadap penilaian manusia. Sikap terhadap penilaian manusia dan diri sendiri di ayat yang ketiga sampai yang keempat. Nah, yang perlu kita ketahui, saudara, ada kata penting di anakrino, yang artinya menghakimi. Jadi bahasa aslinya itu menghakimi itu anakrino, yang artinya menilai atau memeriksa. Nah, di ayat yang ketiga di sana berkata tidak tergantung pada penilaian manusia, tidak tergantung dengan apa yang manusia lihat, apa dampaknya, tetapi melihat hati dan maksud Allah. Nah, yang kedua yaitu penilaian manusia mudah berubah dan sering tidak adil. Nah, saudaraku yang terkasih, ini yang saya maksud di sini tidak bergantung pada penilaian manusia. Jadi bagaimana kan di sini orang-orang Korintus pada saat itu mereka melihat apa yang terlihat oleh mata, tidak melihat hati. Tetapi di sini Paulus mengingatkan bahwa Tuhan itu melihat hati, Tuhan itu melihat kesetiaan mereka, dan bahkan memeriksa hati mereka, menilai mereka, seperti itu. Jadi fokus pelayanan itu bukan hanya, kalau di pasal 3 ini saudara menekankan bagaimana kadang orang bisa memuji hari ini dan menjatuhkan besok, karena itu pelayanan Tuhan tidak boleh hidup berdasarkan pujian manusia. Karena manusia itu terbatas tuh, saudara, untuk menilai bagaimana cara berbicara, bahkan bagaimana berpenampilan, bahkan popularitas. Manusia itu terbatas untuk menilai. Jadi di sini ditekankan tidak menghakimi, berhenti untuk menghakimi, seperti itu. Nah, untuk yang ayat yang keempat, tidak menghakimi diri sendiri secara mutlak. Nah, di sini menariknya, saudaraku terkasih, Paulus juga berkata bahwa ia tidak menghakimi dirinya sendiri secara mutlak, yang artinya kadang kita merasa bahwa saya paling benar, saya
sudah baik, bahkan sudah bisa lah segalanya kayak gitu kan. Tapi ada kata penting yang saya mau katakan di sini adalah diakaio, yang artinya dibenarkan di sini. Paulus ingin berkata bahwa perasaan diri benar belum tentu berarti benar di hadapan Allah. Jadi mungkin perasaan kita benar, tetapi belum tentu benar di hadapan Allah. Jadi di sini ditekankan bagaimana hakim yang sejati itu. Karena itu Paulus berkata bahwa Tuhanlah yang menghakimi aku. Yang artinya hakim sejati itu bukan manusia, bahkan bukan diri kita sendiri, tetapi hanya Tuhanlah yang akan menghakimi kita. Yang kalau kita lihat ada kalimat transisi di sana, yaitu di ayat itu menjelaskan bahwa kapan penilaian yang sejati itu akan terjadi. Di ayatnya yang terakhir nanti bagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa penilaian sejati itu kapan terjadi. Nah di sini ada prinsip penilaian sejati dan waktunya. Jangan menghakimi sebelum waktunya. Ini ada larangan menghakimi sebelum waktunya, saudara. Kalau manusia hanya melihat yang di luar, isi hati, motif hanya diketahui oleh Tuhan, saudaraku yang terkasih. Jadi apa yang manusia nilai itu hanya apa yang terlihat di luar. Nah, Rasul Paulus berkata, jangan menghakimi sebelum waktunya. Kenapa? Karena manusia hanya melihat yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat apa yang sebenarnya benar-benar terjadi, niat hati kita, bahkan ketulusan hati kita, dan alasan terdalam di dalam melayani, di dalam seseorang melayani Tuhan. Nah, di sana ditekankan bagaimana kadang pelayan terlihat lebih hebat di luar, tetapi motivasi itu salah, motivasinya itu salah. Sebaiknya ada pelayan kecil yang tidak terlihat oleh manusia, tetapi sangat berharga di hadapan Tuhan. Nah, untuk yang kedua, waktu penilaian yang benar saat Tuhan datang kembali. Nah, Paulus berkata bahwa saat Tuhan datang kembali, ia akan menerangi apa yang tersembunyi di dalam gelap, apa yang tersembunyi. Nah, artinya semua motivasi dan isi hati akan dibukakan oleh Tuhan. Bahkan motivasi kita di dalam melayani Tuhan. Untuk yang ketiga yang mau saya sampaikan, yaitu pujian yang sejati berasal dari Allah. Yang pada akhirnya, saudaraku yang terkasih, yang paling penting bukan pujian manusia, tetapi pujian dari Allah. Nah, karena pujian manusia sifatnya itu hanya sementara, saudara. Sedangkan pujian dari Tuhan, penghargaan yang daripada Tuhan itu kekal di dalam kehidupan kita. Nah, ada pun yang mau saya sampaikan bagaimana penerapannya di dalam kehidupan kita. Bagi kita sebagai pelayan Tuhan, kita harus melayani dengan hati yang setia, bukan mencari popularitas hidup kita, saudara, atau pengakuan dari orang-orang sekeliling kita. Begitu yang mau saya. Untuk yang selanjutnya, bagi semua orang percaya, kita juga, saudara, saya mau sampaikan, kita kan orang-orang yang percaya, dan kita juga diingatkan, kita harus berhenti di dalam membandingkan pelayan-pelayan Tuhan, di dalam memihak dan berhenti menghakimi pelayanan orang lain. Mungkin selama ini kan kalau ada yang berkhotbah di atas mimbar, kita membandingkan, dia seperti ini, dia seperti ini. Oh, kalau ini saya mau lah kalau ke gereja kalau dia yang berkhotbah. Kalau bukan dia yang berkhotbah, saya tidak mau ikut. Nah, pada semalam hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita harus berhenti untuk membanding-bandingkan pelayan Tuhan. Jadi, untuk yang selanjutnya, saudara yang mau sampaikan, mari kita ubah standar hidup kita. Ukuran hidup kita itu harus berubah. Bukan berapa banyak orang yang memuji kita, tetapi apakah Tuhan berkenan atas hidup kita, atas pelayanan kita selama ini. Nah, untuk penutup dan kesimpulan yang mau saya bagikan pada malam hari ini, saudara, bagaimana pelayan Tuhan adalah hamba Kristus dan pengurus Allah. Tuhan tidak terutama mencari orang terkenal atau hebat di mata manusia, tetapi orang yang setia. Nah, karena itu kita tidak boleh hidup berdasarkan penilaian manusia, melainkan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, bahkan sambil menantikan pujian yang sejati yang daripada Tuhan, bukan daripada manusia saat Tuhan datang kembali. Jadi penutup, saudaraku yang terkasih, sebelum saya akhiri, saya mau mengajak kita merenungkan apakah selama ini kita lebih mencari pujian manusia daripada Tuhan, atau bagaimana kalau Tuhan menilai pelayanan kita hari ini berdasarkan kesetiaan kita? Apakah kita sudah hidup setia nggak di hadapan Tuhan di dalam melayani Tuhan? Jadi ada refleksi pribadi yang mau saya bagikan kepada kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama merenungkannya, saudara. Mari kita sama-sama menjawabnya
lewat pribadi sendiri ya, kita menjawab apa refleksi pribadi ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu. Terima kasih Nelvi. Duh, kamu ya betul-betul habis seminar ya. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Nelvi. Oke, kasih hati-hati dulu. Ya, baik. Bapak Ibu, saudara terkasih, coba sekarang siapa dan apa yang paling saya kagumi dalam pelayanan? Nelvi, menurut kamu bagaimana? Apakah saya tanpa sadar lebih mengagumi manusia daripada Kristus? Gimana nih kalau pengalaman pribadi kamu, Nel? Oh, kalau saya pribadi Bu, Kamu mungkin lebih kagum sama saya daripada sama Kristus? enggak Bu, mungkin sudah pernah kagum kepada manusia, mungkin. Sudah pernah kagum kepada manusia, bukannya Iya, selalu tapi kagum. setelah seiring berjalan waktu, ternyata yang paling saya kagumi itu ya kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Gitu ya. Apa sih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kamu? Ya, untuk sampai detik ini kan Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk terus menikmati anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan apa yang masih kamu nikmati? Saya ada sampai detik ini, Bu. Kamu masih hidup. Emang kemarin-kemarin kamu sempat sekarat mau mati gitu? Bukan soal mati, Bu, tapi kan anugerah Tuhan itu ya kita nikmati setiap hari dan setiap saat. Nafas Oke. kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi setiap kita. Oke. Gimana caranya kamu menikmati nafas kehidupan yang Tuhan berikan? Happy! Oh, happy ya. Bagus ya. Oke, apakah saya merasa lebih rohani dari orang lain karena pelayanan saya aktif atau pengetahuan saya yang dalam? Dari mana sumber perasaan itu? Nah, coba ya kita tanya sama S2 dulu. Modi Frela, coba Modi. Apakah kamu merasa lebih rohani dibandingin orang lain? Ketika kamu udah S2, kamu aktif pelayanan, kamu punya pengetahuan yang dalam, udah jadi dosen malah. Ini sebenarnya pertanyaannya lebih ke mana ya? Lebih ke membanggakan diri nggak sih, Ci? Iya, kamu merasa Ah, sombong ya, kamu merasa lebih sombong rohani. rohani seperti itu. Kayak, saya Kalau lebih jago dong, kan saya udah S2 teologi gitu. Bener nggak? sekilas pernah sih, Ci. Ya kita jujur aja ya pernah. Tapi Ya. setelah saya pikir-pikir apa yang sebenarnya harus saya sombongkan ya? Pelayanan punya Tuhan. Semua yang saya punya sekarang itu semua bersumber dari Tuhan. Jadi untuk apa disombongkan? Kayak kalau mau bilang itu sebenarnya tidak ada yang perlu dibanggakan. Kayak ada teman saya Ci yang saya pernah cerita ya. Dia fotoin kartu pendetanya yang udah dari Kementerian Di-upload Agama. status. Dia foto terus dia masukin ke grup terus dia pamer bilang, lihat ini aku udah PDP disahkan oleh Kementerian Agama cina. Lalu aku masuk aku bilang maksudnya untuk apa yang kayak gini, aku aja yang udah dari 2022 dapat kartu pendeta dari Kemenak aja nggak sesombong ini, maksudnya nggak harus pamer-pamer begitu. Terus dia bilang begini, dia bilang dia menjelaskan sudut pandang lain, dia bilang justru ini kita harus pamerkan mod supaya itu bisa memberikan motivasi kepada yang lain. Siapa tahu ke depan teman-teman lain juga bisa punya kartu pendeta dari Kementerian Agama. Terus saya bilang, ini sebenarnya bukan untuk mendorong teman-teman, tapi lebih kepada pemujian diri sendiri. Karena bagi saya, Cia, pendeta mah gelar dunia yang paling berharga mah saya tetap hamba Tuhan. Itu yang saya belajar dari tante itu. Pendeta mah gelar dunia yang lebih nama hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan gitu. Hamba Tuhan mah yang dikenal di sorga seperti itu. Pendeta mah ya kayak itulah Ciki, gimana ya, profesi dunia yang sebenarnya harus diikuti oleh setiap kita yang ngambil peranannya di situ sih. Tapi kalau mau ikut bersama kita mah hamba-hambanya yang sebenarnya harus mengikuti jejak Tuhan, yaitu menjadi seorang hamba yang meneladani apa yang pernah Tuhan lakukan seperti itu. Jadi kalau bicara lebih rohani sebenarnya saya pernah ada di posisi itu, tapi saya lebih banyak ditegur Tuhan untuk tidak harus menyombongkan apa yang selama ini saya dapatkan seperti itu, Ci. Lebih kepada ya puji Tuhan, ya semua karena Tuhan. Jadi kalau orang bilang pendeta, PDP, saya mah hamba Tuhan, begitu. Amin, Kayak dosen luar saya biasa. bilang, PDP itu pendeta depan pintu, cina. Iya ya, salam-salaman ya.
Pendeta depan pintunya lebih lebih berharga mah jadi hamba Tuhan, seperti gelar hamba Tuhan mah lebih gimana, lebih lebih bangga aja Ci Iya, kalau betul. saya. Sama seperti Aja ayat yang pertama tadi ya, Modi ya. Demikianlah hendaknya orang-orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah ya. Jadi kita adalah hamba-hamba Kristus. Baik Modi, amin, luar biasa, hebat Amen. ya. Tapi jangan sampai kamu merasa kerendahan hati kamu itu malah jadi kesombongan buat kamu ya. Oh, saya lebih rendah hati dibandingin lain. Itu juga sombong lagi ya tuh ya. Ya udah ya. Terus belajar Iya untuk Ci, menjadi hamba betul. Kristus ya. Terima kasih Modi. Oke, sekarang yang nomor 3, sejauh mana Betul saya peduli sama. dengan pujian manusia? Sola nih Sola. Sola yang nomor 3 gimana Sola? Gen Z coba. Kalau untuk secara manusia ya, kita masih kayak butuh pengakuan dari orang lain. Wah, kau hebat ya seperti itu. Tapi dibandingkan dengan pujian dari Allah itu sangatlah luar biasa. Karena kalau pujian dari Allah itu lebih ke promosi yang Tuhan bawa kita. Dari proses yang satu ke proses yang lain, itu menurut saya itu pujian yang sangat luar biasa daripada ya dapat pujian atau komentar dari sesama kita. Dan saya mempunyai statement seperti ini. Di dalam pujian pasti ada ujian. Itu saja sih, Ci. Tuhan berkati. Mantap, betul ya, di dalam pujian pasti ada ujian. Sebelum dipuji harus ujian dulu ya. Gitu. Mantap Sola, luar biasa. Oke. Jika Tuhan menilai pelayanan saya hari ini hanya dari satu kriteria yaitu kesetiaan, apakah saya menerima pujian darinya? Berarti intinya apakah saya sudah menjadi setia dengan pelayanan saya? Coba Bang Sam, silakan Bang Sam. Ayo, nomor 4 Bang Sam. Pujian ini memang sebetulnya juga saya pengen bertukar pikiran. Pujian dari Tuhan itu gimana sih? Maksudnya saya belum nangkap dan belum nalar pujian dari Tuhan bagaimana. Yang saya tangkap sih saat ini ya pujian dari Tuhan kan nanti ya pas kita ketemu Tuhan baru kan Tuhan memuji bagaimana pelayanan kita atau kesetiaan kita. Nah kalau sekarang bagaimana pujian dari Tuhan itu? Wow, hebat ya pertanyaannya luar biasa. Sok silakan Elvi dijawab dulu. Iya, shalom. Nomor 4, Bang Sam bertanya nih, kalau terima pujian dari Tuhan, emang gimana cara Tuhan muji kita? Gitu ya Bang Sam ya. Iya betul Ci atau iya betul begitu. Nah, mungkin yang saya tangkap di sini ya Bu, dan yang saya maksud di dalam pertanyaan saya ini, sukacita kita walaupun pelayanan atau perbuatan baik kita tidak terlihat oleh orang, tapi bagaimana kita terus bersukacita kepada Tuhan. Nah, itu satu pujian toh dari Tuhan. Mungkin bagaimana kita juga menjadi hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Nah, mungkin itu pujian juga yang daripada Tuhan, bagaimana kita melakukan menjadi berkat bagi orang lain. Pujian dari Tuhan itu menjadi berkat buat orang lain. Nah, Oke. Gimana Bang Sam? Setuju? Jadi itu ya, maksudnya kalau saya sukacita, terus saya merasa saya jadi berkat, itu pujian dari Tuhan atas pelayanan, atas apa yang saya lakukan gitu ya. Ya, misalkan contoh saya sudah main keyboard, misalkan ini gitu, terus saya sukacita dan saya merasa orang-orang udah diberkati ini gitu. Nah itu apakah itu pujian dari Tuhan buat saya gitu? tergantung ini Bang Tison, tergantung motivasi kita di dalam pujian itu. Mungkin pertanyaannya paling gampang mah gini lah. Gimana saya tahu kalau Tuhan lagi muji saya, Nel? Gimana saya tahu kalau Tuhan Lagi muji saya. Kan kalau saya muji Nelvi mah, wah Nelvi kamu hebat ya, luar biasa. Kelihatan, kedengeran. Nah kalau Tuhan muji kamu, gimana tuh caranya? Atau gimana liatnya? mungkin ya Bu, kita tidak mendengar ya secara langsung suara Tuhan dari langit nih berkata kepada kita, aku bangga kepadamu Nelvi gitu kan. Tetapi Bu, kalau kita lihat Alkitab sendiri memberikan kita bahwa tanda-tanda ketika Tuhan berkenan atas kehidupan kita akan
kehidupan seseorang mungkin dengan lewat sukacita kita setelah taat kepada Tuhan, walaupun mungkin itu satu tantangan bagi kita, tapi kita terus bersukacita menjalaninya. Mungkin juga hati kita yang semakin dekat dengan Tuhan, bukan sombong seperti yang Bang Tison tadi katakan. Kalau saya sudah main musik terus saya merasa bahwa pelayanan saya itu dianggap orang, saya merasa bahwa orang terberkati dengan pelayanan saya. Jadi ada dua motivasi di situ, terberkati karena oke, kita merasa bahwa orang terberkati lewat pelayanan kita. Nah, motivasi kita di dalam menilai itu seperti apa? Respon kita. Mungkin kita merasa bahwa mereka terberkati sehingga kita merasa tinggi hati, seperti itu. Bukan melainkan semakin merendahkan diri. Bang Sam, gimana kalau Kalau misalnya misalkan kembali ke pertanyaan, jika Tuhan menilai pelayanan saya hari ini hanya dari satu kriteria, yaitu kesetiaan, apakah saya akan menerima pujian darinya? Sejujurnya saya nggak terlalu memikirkan memikirkan Tuhan puji saya nggak ya gitu, sejujurnya. Karena kalau misalkan saya bisa terlibat dalam pelayanan, misalkan kita berbicara secara spesifik di gereja lah ya, saya nggak berpikir saya mau pelayanan supaya saya dapat pujian dari Tuhan gitu. Apalagi dia termasuk juga dari manusia ya. Jadi yang nomor 3 dan nomor 4 ini kayak ada sangkut pautnya, jadi kayaknya nggak terlalu saya pikirkan lah gitu. Nggak terlalu saya pedulikan pujian-pujian gitu. Maksudnya dari manusia juga dari Tuhan, karena yang tadi ya, yang kalau dari Tuhan juga kita belum tahu maksudnya bagaimana sebetulnya. Kecuali kalau nanti di akhir hidup. Ya. Nah, Saya mau kasih perspektif sedikit ya, Ya, mungkin bukan dari silakan. teologi. Kalau kita mendengar ya, kayaknya hal-hal yang dari manusia itu jelek banget, semua jelek gitu ya, semuanya dari Tuhan gitu ya. Padahal kalau dari manusia itu semuanya serba jelek, buat apa Tuhan ciptain manusia? Kayak tadi nomor 1, mana yang paling dikagumi, manusia atau Tuhan? Itu satu perbandingan yang nggak apple to apple, manusia dibanding sama Tuhan gitu. Jadi kayaknya manusia itu jelek, semua dari manusia itu jelek gitu. Pujian dari manusia atau dari Allah gitu. Ya, jadi kalau menurut saya kita itu sedikit salah kaprah gitu ya. Tuhan menciptakan manusia kan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita citranya Tuhan. Jadi kita itu adalah salurannya, kita itu mirroring ya, kita tuh cerminnya Tuhan gitu loh. Jadi buat saya bukan tidak apple to apple, artinya apa yang dilakukan oleh manusia itu bisa jadi bahwa itu adalah hal-hal yang Tuhan berikan. Maksudnya gini, kita itu mencerminkan citranya Tuhan. Contoh misalnya pujian dari Allah, tadi Nafi sudah bilang, kan tidak mungkin Allah kemudian dari surga atau kita dengar suara Tuhan di awan-awan kan, inilah anakku yang kukasihkan, nggak mungkin. Artinya apa? Tuhan bisa menggunakan manusia menyampaikan pujian gitu kan. Misalnya Bang Sam main musiknya bagus, Tuhan mungkin memberikan pujian kepada Bang Sam tidak secara langsung tapi melalui manusia. Kenapa? Karena kita citranya Tuhan gitu. Itu satu. Yang kedua adalah kalau ditanya sejauh mana saya peduli, kita harus peduli menurut saya. Dengan peduli, kita bisa mengidentifikasi ini pujian adalah murni pujian manusia atau pujian yang Tuhan berikan melalui manusia. Nah, taunya dari mana? Nah, taunya adalah kita harus paham apa hakikat dari sebuah pujian. Apa sih tujuan adanya pujian? Gitu. Kalau buat saya, ketika pujian itu memotivasi kita lebih setia, memotivasi kita lebih rendah hati, lebih sungguh-sungguh dalam pelayanan. Nah, buat saya itu adalah pujian dari Allah yang mungkin Tuhan akan salurkan melalui manusia. Dalam bentuk apa? Ketika membawakan pujian, main musik misalnya, itu ada tepuk tangan dari manusia. Saya pikir itu sah-sah saja kita memuji manusia. Buat saya itu adalah pujian dari Allah yang disalurkan melalui manusia gitu. Jadi kalau buat saya, kita taunya dari mana ini pujian dari Allah atau dari manusia? Dari buahnya. Buahnya adalah apa dampak dari pujian itu, Bang Sam? Kalau menurut saya begitu. Ketika Bang Sam merasa pujian ini membuat Bang Sam semakin setia, semakin rendah hati, semakin sungguh-sungguh, bisa menjadi berkat gitu ya. Intinya bisa mempraktikkan buah roh. Buat saya itu adalah pujian dari Allah yang mungkin Tuhan salurkan oleh manusia. Bentuknya macam-macam
bisa mungkin icon emoticon jempol gitu, tepuk tangan, mungkin juga ada apa kata-kata yang ya kata-kata pengakuan, good job dan sebagainya. Buat saya itu. Tapi kalau pujian dari manusia kita akan bisa lihat lah ya. Semakin kita dewasa, saya pikir kita bisa lihat, oh ini kayaknya basa-basi busuk nih gitu. Atau apa yang terlihat di depan dengan di belakang beda. Nah itu makanya menurut saya kita harus peduli supaya kita bisa tahu ini pujian dari manusia atau pujian dari Allah yang melalui manusia. Buat saya sih itu yang paling penting kita pahami tentang pujian ini. Gitu Bang Sam. Semoga menjawab. Ya, gimana Bang Sam? Baik, Koko, terima kasih. Cuman kalau saya kok ini jadi ada tambahan satu sih. Maksudnya saya lebih ke, menurut saya maksudnya bukan pujian ya, lebih ke apresiasi mungkin ya. Kalau apresiasi mungkin saya terbuka gitu ya. Tapi kalau pujian kesannya ngeri-ngeri sedap gitu pujian ini gitu. Karena memang rentan jadi tinggi hati kalau untuk pujian ya. Ya bagi saya ya, mungkin bagi teman-teman yang lain lebih aman lah. Cuman saya kayak nggak terima pujian lah kalau boleh gitu ya. Kalau apresiasi boleh lagi itu kira sedikit perbedaan kan. Kan kalau apresiasi itu kan bentuknya Namanya macam-macam Bang duit Sam. ya, Bang Tison ya, bukan pujian ya. Iya, Iya, lebih kalau penting menurut saya duit. Bercanda, kalau bercanda. iya, Ibu-ibu. kalau menurut saya apresiasi itu bentuknya banyak macam Bang Sam. Apresiasi ya, misalnya kasih gift, kasih hadiah buah tangan, itu apresiasi. Pujian pun itu juga bentuk apresiasi. Yang penting adalah bukan apa itu pujian, apa itu gift, tapi tentang respon kita terhadap pujian itu. Selama pujian itu bisa kita kelola dengan baik dan kita tahu bahwa itu dari Allah, maka buat saya itu memotivasi kita semakin setia, rendah hati, semakin sungguh-sungguh melayani gitu. Dan jadi pujian itu setelah kita tahu ini dari Allah, maka penting kita lakukan poin kedua, merespon dengan baik gitu. Kita bisa kelola pujian itu dengan baik, bukan malah buat kita tinggi hati. Nah, kalau bicara soal apresiasi ya itu, kalau menurut saya pujian itu dari apresiasi. Apresiasi itu macam-macam. Ada itu buah tangki, pujian, gitu ya, ya macam-macam. Itu saya bentuk apresiasi yang bisa kita terima. Kalau menurut saya sih itu. Oke, baik. Mungkin perlu dikasih contohnya kali kok maksudnya Tuhan itu begini kok pujian dari Tuhan itu bagaimana gitu. Mungkin barangkali seperti ini Bang Sam. misalnya Bang Sam waktu Tuhan mengutus 70 murid. Nah, sekembalinya 70 murid itu kan dia bangga nih, dia bersuka cita nih, dia laporan sama Tuhan, Tuhan, orang-orang sakit sudah kami sembuhkan, katanya kan, orang kerasukan kami sudah sadarkan, gitu kan, semua mujizat-mujizat itu dia laporan kepada Tuhan. Tuhan bilang, iya, aku juga melihat kok, katanya, kilat jatuh dari langit, bahwa menandakan kalian itu hebatlah, luar biasa, dipakai oleh Tuhan, kira-kira kayak gitulah bahasanya kan. Tapi janganlah bersuka cita akan hal itu, tapi yang saya mau adalah bersukacitalah karena nama kalian tertulis di dalam kerajaan surga. Mungkin pujian dari Tuhan itu begitu kali ya, bersukacitalah kalau nama kalian tertulis di dalam kerajaan surga, barangkali begitu mungkin. Ya kan, maka dari itu tadi yang saya bilang Pak Jos, kan bentuk pujian itu macam-macam ya. Mungkin salah satunya kalau ilustrasi yang tadi Pak Jos bilang itu kan begitu, karena Tuhan sendiri yang ngomong kan gitu. Tapi kita mungkin tidak secara langsung mendengar seperti itu. Ya intinya adalah buah dari pujian itu kalau buat saya gitu. Ketika pujian itu bisa memotivasi kita lebih sungguh-sungguh, lebih setia, lebih rendah hati. Nah, saya percaya itu pujian dari Allah yang disampaikan kepada yang disalurkan melalui manusia. Ya macam-macam lah bentuknya ya. Bisa jadi juga pujian itu nanti dalam bentuk buah tangan juga mungkin bisa kan. Ada yang seneng nih lihat Bang saya main keyboardnya bagus nih misalnya gitu kan. Ada jemaat mungkin mau kasih kue-kue kayak gitu. Atau mungkin bisa ya macam-macam lah pujian. Ya kita kan saya pikir semua yang ikut PA ini kan udah dewasa lah ya.
bentuk pujian kan macam-macam gitu. Jadi saya pikir segala sesuatu yang bisa memotivasi kita lebih baik lagi dan buahnya bagus, ya saya pikir itu dari Allah menurut saya ya. Itu Pak John. Oke, baik. Terima kasih Ko Yupi. Ya, saya setuju sih Bang Sam nambahin sedikit ya. Kata dari Om Yosua juga mau nambahin sedikit. Saya setuju sih ya dengan Ko Yupi dengan Om Yosua. Jadi kalau buat pendapat saya pribadi sih Bang Sam, pujian dari Allah itu ketika manusia tidak memuji kita. Itu pribadi saya ya. Kenapa? Karena ketika manusia memuji kita, maka kita mencari pujian manusia. Tetapi ketika manusia tidak memuji kita, tapi kita tetap setia, kita tetap melayani, kita tetap memberi yang terbaik dari Tuhan. Percayalah dengan iman, Tuhan sedang memuji kamu. Jadi ya Tuhan gak akan membuka langit dengan terus berkata, "Hai anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan karena sudah main piano jadi WL dan ini itu." Enggak. Tapi ketika kita, walaupun gak ada manusia yang melihat kita, gak ada manusia yang muji kita, tapi kita tetap kasih yang terbaik, tetap melayani Tuhan, itu pujian dari Tuhan. Dengan iman, maka dengan iman, percayalah bahwa Tuhan sedang memuji kamu. Bahkan ketika manusia sedang memuji kamu pun, tapi kamu tidak menganggap itu sebagai suatu yang perlu dibanggakan, atau kamu menganggap itu sebagai satu motivasi untuk melayani lebih baik lagi, percayalah Tuhan sedang memuji kamu. Jadi dengan iman kamu menerima pujian dari Tuhan. Gak bisa di kan karena tanpa iman tidak ada manusia yang bisa melihat Allah dan tidak ada manusia yang bisa berkenan kepada Allah. Makanya untuk menerima pujian dari Tuhan pun kamu perlu iman. Jadi intinya kamu tahulah yang kamu lakukan, kamu tahu apa motivasi kamu tahu kedalaman kamu tahu apa yang ada dalam hati kamu, dan kamu di situ tahu bahwa ya Tuhan sedang memuji saya ya. Ketika walaupun tidak ada manusia yang memuji, saya tetap setia. Nah, mungkin pertanyaan nomor 4 mengacunya ke situ. Ketika tidak ada apakah ketika kita lagi ngobrol tentang kesetiaan, menurut kamu sudah cukup setiakah kamu dengan Tuhan sehingga Tuhan bisa memuji kamu? Sudah cukup setiakah kamu dengan Tuhan ketika tidak ada orang melihat kamu tapi kamu tetap memberikan yang terbaik? Sudah cukup setiakah kamu dengan Tuhan ketika nggak ada mata yang melihat, kamu tetap mencari Tuhan? Sudah cukup setiakah kamu dengan Tuhan ketika tidak ada siapa-siapa, kamu tetap berusaha menjaga pikiran kamu untuk tetap berkenan kepada Tuhan? Mungkin itu yang disebut dengan kesetiaan. Itu maksud dari pertanyaan nomor 4. Jadi ya pujian dari Tuhan seperti itu kalau menurut kacamata saya Bang Sam. Tapi saya setuju dengan Ko Yupi, dengan Om Yosua. Tuhan bisa pakai apa aja buat muji kamu. Tapi yang pasti yang penting adalah gimana respon kamu terhadap itu ya. Bahkan ketika tidak ada nambahin sedikit. Ya. Nah, ini soal pujian ya. Nah, menurut saya ini sudut pandang saya ya. Seringkali kita itu salah kaprah menilai tentang sebuah pujian. Dan saya pikir ini menjadi penyakit di antara orang Kristen. Salah satu bentuk pujian yang suka jemaat, salah satunya ya, pujian yang jemaat, ya pujian atau penghargaan yang jemaat bisa berikan itu biasanya kan dalam bentuk oleh-oleh. Ya, ada beberapa jemaat-jemaat yang mungkin punya finansial yang bagus, memberikan oleh-oleh yang atau pujian karena pelayanan hamba Tuhan dalam bentuk misalnya arloji, baju bagus, gitu ya, tas bagus. Nah, seringkali kita itu kemudian jadi nyinyir gitu. Ketika ada hamba Tuhan pakai jam tangan mahal gitu. Nah, menurut saya ini adalah salah kaprah kita dalam memahami sebuah pujian gitu. Seringkali kalau kita melihat hamba Tuhan bawa atau naik mobil Alphard, atau ketika khotbah pakai jas atau jaket mahal atau jam tangan mahal, biasanya kita nyinyir gitu. Nah, menurut saya itu salah satu penyakit dan kekurangpahaman jemaat terhadap arti sebuah apresiasi atau pujian gitu. Nah, saya pikir kita perlu memahami itu lebih dalam. Mungkin nampaknya sederhana, tapi justru itulah itu karena kekurangpahaman kita akhirnya menjadi batu. Jadi kita seolah-olah membuat batu sandungan buat diri sendiri gitu. Nah, ini juga perlu disikapi dengan bijaksana, bukan saja oleh
hamba-hamba Tuhan dan gereja serta jemaat, tapi juga perlu ada tindakan nyata terhadap hal-hal seperti ini. Jangan sampai menjadi bumerang dan perpecahan di dalam gereja. Nah, kita harus paham benar-benar tentang apa itu, seperti apa bentuk pujian itu, seperti apa bentuk penghargaan itu, dan apakah salah kalau seseorang hamba Tuhan menggunakan apresiasi yang diberikan di dalam anggota tubuhnya misalnya gitu. Nah, itu kita harus paham. Jangan sampai kita juga salah. Jangan kita merasa kalau pujian manusia itu kita seolah mengkotak-kotakan gitu loh. Pujian kalau hamba-hamba Tuhan pakai jam tangan mewah, wah itu mah pujian dari manusia, flexing. Nah, sebenarnya kita sedang membuat batu sandungan untuk diri sendiri dengan menjadi hakim buat orang lain gitu. Nah, ini kita perlu paham. Jadi jangan sampai kita nggak paham akhirnya salah mengambil satu kesimpulan terhadap sesuatu hal gitu. Itu yang perlu kita pahami. Terima kasih. Oke, baik sekali Ko Yupi. Kalau semua orang berpikir kayak Ko Yupi, gereja penuh ya. Nggak akan ada yang mundur dari gereja kayaknya. Ya, Bang Sam, udah cukup ya Bang Sam? Cukup, Cici, cukup. Terima Cukup kasih, ya. Cici. Jadi Koyuki Bang dan Sam Ogas setia ya. nggak? Semoga setia, semoga. Semoga setia ya. Kita berjuang terus untuk tetap setia ya Bang Sam ya. Amin, Ci. Kesetiaan Amin. itu perjuangan loh, ya, Yes. bukan hadiah dari langit. Oke, baik. Nomor 5, apakah saya bersedia melayani di posisi yang rendah hati dan tidak terlihat seperti pendayung di baris terbawah? Atau saya hanya mau melayani jika mendapat pengakuan, ya? Kak Jipo, gimana? Salam, Bu. Shalom, ya. Enggak juga sih, Bu. Enggak hanya mau melayani jika mendapat pengakuan. Enggak, Bu. Intinya sesuai dengan tuh promosi Tuhan. Kalau Tuhan mau di sini, oke, siap, oke. Seperti itu aja, Bu. Oke, mantap Iya, Jipora. ya. Terima kasih. Terima kasih, Bukan, Bu. bukan cuma Jipo aja yang mau bersedia ya, tapi kita semua juga bersedia ya melayani Tuhan walaupun tidak dapat panggung atau tepuk tangan dari manusia. Tapi kalau ditepuk tanganin atau dikasih panggung juga kita jangan nolak ya. Oke, tapi bukan itu yang kita incar. Gitu ya Jipo ya? Iya. Betul, Bu. Bagus, kalau gitu kasih tepuk tangan buat saya semua. Silakan lewat emoticon atau kasih jempol atau mungkin kasih hati. Ya, terima kasih semuanya. Wih, ada yang kasih hati, ada yang kasih ikan paus. Ya, baik. Terima kasih saudara terkasih buat PA pada malam hari ini. Luar biasa ya. Semua kita belajar bahwa seperti 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5 ini Tuhan hakim kita. Artinya apa? Kalau kita bicara soal hakim, kita bicara soal penilaian, ya. Biarlah kita sadar bahwa Tuhan yang menilai kita dan kita juga sadar bahwa Tuhanlah satu-satunya hakim, artinya yang berhak untuk menilai orang manusia, sehingga kita belajar untuk tidak menghakimi orang lain termasuk menghakimi diri kita sendiri, ya. Terima kasih untuk Nelvi untuk pelayanannya dan juga terima kasih untuk teman-teman semua. Minggu depan kita nggak ada Bible study dulu ya karena tanggal 27 ada Idul Adha dan mungkin tanggal merah, siapa tahu teman-teman mau berlibur ke pantai yang ada di belakang saya ya. Jadi kita libur dulu. Nanti kita ada lagi 2 minggu lagi ya di awal Juni setelah Hari Kesaktian Pancasila. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya minta dengan hormat Pak Yosua tutup kita dalam doa. Silakan Pak Yos. Baik, puji Tuhan. Shalom. 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 Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang hari ini boleh kami terima. Sepanjang hari ini kami percaya bahwa semua oleh karena tuntunan kasih-Mu. Kalau kami sudah mendengar firman-Mu, ya Tuhan, yang dibawakan oleh hamba-Mu, begitu kami meresponi sebagaimana Tuhan sudah memberikan yang terbaik melalui firman-Nya bagi setiap kami. Biarlah firman-Mu yang kami terima hari ini semakin menambah wawasan kami mengenai penilaian-penilaian Kristus akan kami dan nilai-nilai kerendahan hati yang kami terima dan mau melayani tanpa sekalipun tidak diberi pujian oleh manusia. Kami yakin ya Tuhan, semakin kami mendalami firman-Mu, kami semakin memahami isi hati-Mu.
Kiranya firman-Mu yang menguatkan, bahkan meneguhkan hingga menopang kami, dan kelak Engkau mendapati kami tetap setia. Tuhan, Kau berkati gembala sidang kami, berkati host kami, berkati semua kami yang ada pada saat ini ya Tuhan. Demikian juga bagi rekan-rekan kami yang tidak tergabung pada malam hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah di hari-hari berikutnya kami boleh bersama-sama di dalam belajar bersama atau Bible study ini Tuhan, untuk menimba ilmu khusus kebenaran firman Allah, untuk memperbaharui jiwa dan hidup kami, bahkan untuk memperkuat iman dan percaya kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, jika sebentar kami mau beristirahat, kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan waktu bagi kami untuk kami beristirahat dengan baik, dan esok hari bangunkan kami kembali supaya kami dapat beraktivitas kembali. Terpujilah Engkau Bapa, berkati kami berkat kasih sayang, berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketenteraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan, berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan limpahkan atas hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin Terima semuanya. kasih. Terima kasih banyak. Sampai kita ketemu 2 minggu lagi. God bless.